Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesta Megawati dari kelas 1F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan, saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan. A. Hakikat dan makna nilai. Pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan dari dua pengertian dasar yang tergantung dalam istilah pendidikan dan istilah nilai. Ketika dua istilah itu disatukan, arti keduanya menyatu dalam definisi pendidikan nilai. Namun karena arti pendidikan dan arti nilai dapat dimaknai berbeda, definisi pendidikan nilai pun dapat beragam, tergantung pada tekanan dan rumusan yang diberikan kepada kedua istilah itu. Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Menurut Hofmeister dalam Khairon Rosaid, yang dimaksud dengan nilai adalah implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi nilai antara satu benda dengan satu ukuran. 4 tingkatan nilai menurut Max Heller. 1. Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai keenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. 2. Nilai hidup. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang penting bagi orang yang hidup, semisal kesehatan dan kesejahteraan umum. 3. Nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada kesehatan jasmani maupun lingkungannya, misalnya keindahan. 4. Nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang maha suci, yakni Allah. B. Proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendidikan nilai bukanlah sebagai subjek matter, bukan sebagai satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, tetapi sebagai suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan. Dalam proses pendidikan, pendidikan nilai dapat dianalogikan sebagai darah yang ada dalam tubuh manusia. Pendidikan adalah tubuh dan nilai-nilai adalah darahnya. Darah ini harus ada di setiap tubuh dan ia senantiasa mengalir di dalam tubuh, membawa sari-sari makanan yang dibutuhkan organ-organ tubuh lainnya dan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, idealnya pendidikan nilai harus ada pada seluruh mata pelajaran yang diprogramkan oleh lembaga pendidikan. Ada 5 macam pendekatan nilai, yaitu 1. Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. 2. Pendekatan perkembangan moral kognitif, karena karakternya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. 3. Pendekatan analisis nilai, memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. 4. Pendekatan klarifikasi nilai, memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. 5. Pendekatan pembelajaran berbuat, memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Pembentukan nilai pada anak menurut Krathwohl dalam Mawardi Lubis ada 5 tahap, yaitu 1. Tahap receiving atau menyimak. Pada tahap ini, seseorang secara aktif dan sensitif menerima stimulasi dan menghadapi fenomena-fenomena, sedia menerima secara aktif dan selektif dalam memilih fenomena. Yang kedua, tahap responding atau menanggapi. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai menerima dan menghadapi segala aktif stimulus dalam bentuk respon yang nyata. Yang ketiga, tahap valuing atau memberi nilai. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai yang terkandung di dalamnya dan mulai mampu menyusun resepsi tentang objek. 4. Tahap mengorganisasikan nilai. Pada tahap ini ada 2 tahap organisasi nilai, yakni mengkonsepsikan nilai dalam dirinya dan mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya. 5. Tahap karakterisasi nilai. Tahap ini dikelompokkan dalam 2 tahap. Pertama, tahap penerapan sistem nilai dan tahap karakterisasi. C. Pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan adalah hak asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah program pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Undang-Undang Dasar negara ini sudah mengamanatkan agar pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh rakyatnya. Pendidikan di Indonesia, baik formal
non-formal maupun informal merupakan proses yang dengan sengaja dilakukan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernilai luhur, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.